Mengejutkan, terungkap mengapa Megawati cemas melihat kami. Pertama, Jenderal Gatot, Freeport ini sudah milik Indonesia belum? Masa laporan keuangan tidak ada di website resmi? Menurut Presiden, Januari 2019, NKRI itu sudah berhasil memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. Untuk menguasai saham ini, kita menggelontorkan 55 triliun. Tidak gratis cuy. Meski itu tambang di negeri kita sendiri. Izinnya kita yang ngasih, tetap kita yang bayar. Nah, ini sudah Agustus 2020. Saya kira sudah ada kemajuan soal laporan dan lain-lain. Tapi, bahkan saya mau nyari laporan keuangan kuartal 2 2020 PT Freeport Indonesia saja susah. Tidak ada di website resmi mereka. Yang ada malah rilis dari luar negeri sana. Induknya Freeport McMoran. Jadi sebenarnya yang punya mayoritas di Freeport ini siapa? Indonesia atau masih bule sana? Kok induknya yang di luar sana yang koar-koar? Kalau itu sudah 51% milik kita, maka induknya adalah kita, bukan bule. Tolong kalian posting itu laporan kuartal di website resmi kalian. Sama seperti BUMN lain. Wajib dong declare ke rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia adalah pemiliknya. Saya ogah baca data yang dari Amerika sana. Bahkan sebenarnya, sorry, ngapain pula harus pakai nama Freeport? Kita berkuasa 51% di sana. Mending ganti nama PT Papua kek. Apa kek? Biar itu Freeport McMoran. Tahu persis, mereka bukan induk lagi. Pemerintah melakukan klaim gagah banget. Ngaku sudah 51%. Tapi, coba deh lu buka annual report 2019. Ini posting di website PT Freeport Indonesia. Ampun dah, semua yang disebut adalah Freeport McMoran. Dan setiap berita terkait Freeport Indonesia selalu saja merujuk ke induk usaha adalah Freeport McMoran. Silahkan buka website berita dan lain-lain. Ambiar deh, dikit-dikit menurut data Freeport McMoran, induk usaha Freeport Indonesia, induknya itu siapa? Kita itu betulan berkuasa penuh di Freeport Indonesia, atau cuma angka di atas kertas doang? Masa nyari laporan kuartal saja susah? Oleh karena itu, kehadiran kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, semakin berdampak serius. Baru seminggu mendeklarasikan diri, eskalasi kecurigaan dan kecemasan berlangsung sangat kencang. Setelah dikeroyok oleh para politisi yang kehabisan ide. Kemarin, kami dihajar oleh seorang politisi heavyweight, kelas berat, bukan Mike Tyson, yang ikut juga turun gunung. Giliran Megawati Soekarno Putri melibas kami. Di situ, kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden, kata Bu Mega menyindir kami. Komentar seperti ini terasa childish, kekanak-kanakan. Tak sepantasnya meluncur dari seorang politikus senior sekelas Ibu Mega. Tapi, begitulah kami, mengubah suasana psikologis para politisi. Rata-rata mereka terusik. Gerakan moral kami dilihat sebagai ancaman. Bagi kami, ucapan Mega di depan para kader seniornya Rabu 26 Agustus merupakan tambahan imunitas dalam menghadapi banyak lagi gempuran dari kalangan yang selama ini tak pernah diganggu oleh gerakan moral. Selama ini, mereka bisa sesuka hati melakukan apa saja untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Begitu kami muncul, semua orang yang merasa sebagai pemilik Indonesia langsung mencak-mencak. Bu Mega wajar-wajar saja mengeluarkan sindiran soal jabatan presiden. Sebab dia pastilah sedang berpikir keras agar posisi presiden bisa suatu hari nanti kembali lagi ke tangan keturunan Soekarno. Ibu Mega sedang berusaha agar anaknya Puan Maharani bisa merintis jalan menuju ke RI 1. Skenario kasar itu mudah dibaca, tetapi tidak mudah untuk dijabarkan. Indonesia ini tidak bisa lagi dipimpin oleh seorang selebriti yang setiap saat hanya mengandalkan lakon-lakon populis palsu. Rakyat dan negara tidak memerlukan itu.
Yang sangat dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas, dan tidak cukup hanya itu, dia harus juga berkapasitas. Indonesia sedang rusak berat di semua aspek, ekonomi, sosial, politik, dan hankam. Kerusakan itu tidak main-main. Proses rehabilitas kerusakan memerlukan pemimpin yang visioner, karismatik, dan pantas disebut ideologis. Sebab bangsa dan negara ini sedang dilanda kehancuran moral ekonomi, moral bisnis, moral politik, moral sosial, dan moral hukum. Selain itu, negara juga sedang mengalami penurunan drastis dalam sistem pertahanan dan keamanan. Kami hadir untuk menyadarkan rakyat tentang kerusakan multidimensi itu, agar rakyat tahu apa yang harus dilakukan. Mohon maaf, hari ini kita semualah yang harus mengganti fungsi elit pemimpin yang seharusnya memberikan lead atau arahan perjalanan bangsa. Tetapi, sayangnya, kepemimpinan leadership itu sedang kosong. Yang banyak adalah buzzer-buzzer bayaran yang bekerja untuk meyakinkan publik bahwa negara ini dipimpin oleh orang yang hebat. Kami melihat adanya ancaman kekacauan internal dan ekspansionisme asing yang cenderung diremehkan oleh para pemimpin. Diremehkan hanya karena ketiadaan visi dan kecendekiaan mereka. Semua mereka diasihkan oleh tuntutan dan peluang untuk menumpuk kekayaan. Tuntutan itu besar dan peluangnya juga terbuka lebar. Inilah yang mereka urus setiap hari. Mereka sadar bahwa mereka memiliki kekuasaan dan berbagai perangkat untuk mempertuntunkan keasikan itu. Mereka membuat regulasi sesuai dengan keinginan rakus mereka, dan itu semua didukung dan disukseskan oleh lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya berfungsi untuk mencegah kesewenangan. Ketika kami hadir dan langsung mempersoalkan itu, pastilah muncul reaksi yang sumbang. Sebab para elit di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bisnis merasa gerakan kami akan menghadang mereka. Boleh jadi Ibu Megawati melihat kami seperti itu, yakni melihat gerakan moral kami sebagai penghalang kerakusan. Semoga saja tidak begitu pikiran Ibu Mega. Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, mengatakan prasangka Ibu Mega bahwa kami ingin mengincar jabatan presiden adalah pikiran politik rendahan. Yani membantah itu. Harus diakui bahwa kami memang sangat khawatir melihat leadership Presiden Jokowi. Sebab kondisi morat-marit dalam pengelolaan negara saat ini 100% berpangkal di tangan presiden. Tetapi, tidak berarti kami harus merebut posisi presiden sebagaimana disimpulkan secara sempit dan kekanak-kanakan oleh Ibu Megawati. Ada kemungkinan Ibu Megawati belum paham betul tentang misi kami. Sesuai namanya, kami hanya ingin menyelamatkan Indonesia, termasuklah menyelamatkan Presiden Jokowi agar tidak dikejar-kejar oleh sekian banyak kebijakan blunder yang dia terapkan. Jadi, kami tidak bermaksud membuat Ibu Megawati cemas, sepanjang beliau juga ingin menyelamatkan bangsa dan negara, bukan menyelamatkan rencana pribadi. Bagaimana menurut pendapat Anda?